Felix. Wudong Qiankun atau Martial Universe season ketiga akhirnya telah resmi dirilis setelah hampir setahun kita menunggu. Mungkin sebagian dari kalian sudah lupa ya bagaimana plot cerita dari Donghua yang satu ini. Maka dari itu agar kalian tidak kebingungan ketika menyaksikan pembahasannya kali ini, alangkah lebih baik kalau kalian maraton terlebih dahulu season 1 dan season keduanya yang sudah pernah diupload di channel ini. Secara garis besar, Donghua ini mengisahkan tentang seorang anak dari klan Lin yang bernama Lindong. Klan Lin dibagi menjadi dua, yaitu klan utama dan klan cabang. Keluarga Lindong berasal dari klan cabang dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa klan cabang selalu dipandang rendah oleh klan utama. Dalam sebuah ajang kompetisi pertarungan klan Lin, ayah Lindong pernah dikalahkan dan dilucuti kekuatannya oleh orang dari klan utama yang bernama Lin Langtian. Lindong yang kala itu masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyimpan rasa bencinya, berharap suatu saat bisa membalas dendam. Namun beranjak dewasa, sayangnya Lindong bukanlah orang yang berbakat. Ia sangat payah dalam bertarung yang membuat Lindong serta keluarganya semakin dihina dan diremehkan. Sampai suatu hari secara tidak sengaja, Lindong menemukan sebuah batu jimat misterius yang dihuni oleh makhluk iblis celestial berwujud musang yang kemudian membimbing Lindong menjadi seorang petarung yang terhebat. Setelah beberapa tahun berlatih dan berkultivasi, Lindong akhirnya telah menjadi petarung yang jauh lebih kuat melebihi ekspektasi ayahnya. Saat sedang menjalankan sebuah misi, ia juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu dengan Lin Langtian. Namun alih-alih bisa membalaskan dendam ayahnya, Lindong justru dipermalukan karena kekuatan dari Lin Langtian yang ternyata masih berada jauh di atasnya. Maka dari itu Lindong memutuskan untuk terus melatih dirinya lebih keras agar bisa melampaui Lin Langtian. Beruntung di sebuah perlombaan menaiki menara, Lindong tiba di puncak dan berhasil memasuki dimensi rahasia. Di sana ia mendapatkan informasi mengenai keberadaan ke-8 simbol spiritual leluhur yang dikatakan bisa membantunya untuk mencapai kekuatan tertinggi. Dan dari sinilah Lindong memulai petualangan barunya untuk mencari simbol-simbol leluhur ditemani Xiaode dan Xiaoyan. Nah, akankah Lindong bisa menemukan ke-8 simbol spiritual leluhur dan berhasil menuntaskan misi balas dendamnya kepada Lin Langtian? Semua akan kita bahas pada season ketiganya ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan kasih peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghua-nya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Semenjak kekalahannya melawan Lin Langtian, Lindong, Xiaode, dan Xiaoyan pergi berkelana untuk mencari segel spiritual leluhur. Scene dibuka dengan latihan Lindong di alam liar bertarung melawan sekelompok binatang iblis yang disebut leopard buaya. Di sini kita diperlihatkan Lindong dengan kemampuan barunya, yaitu perisai tubuh halilintar yang sanggup menahan gigitan dari binatang buas tersebut, sekaligus berguna untuk melancarkan serangan pukulan guntur. Binatang iblis terakhir yang telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong mencoba kabur tetapi berhasil dihentikan oleh Xiaoyan. Binatang peliharaan Lindong jenis harimau ekor api yang didapatkan di season 1 kemarin ya. Meskipun kemampuan perisai tubuh halilintar sangatlah kuat, Xiaode mengatakan kalau kemampuan itu hanyalah kekuatan tingkat rendah yang tidak lebih dari percikan halilintar kecil. Karena di atasnya masih ada kemampuan perisai tubuh perunggu yang sanggup membuat tubuh nyaris tidak bisa dilukai. Setelah mendengar hal tersebut, Lindong segera pergi ke puncak tebing untuk menyerap kilatan petir secara langsung agar ia bisa menembus batas dari kemampuan tubuh perisai halilintar menjadi perisai perunggu. Xiaoyan yang awalnya mengikuti Lindong tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sekelompok binatang iblis yang masuk ke dalam hutan. Lindong telah sampai di puncak tebing tertinggi dan sudah siap menerima kilatan petir dari langit. Sebelum itu, Xiaode mencoba memperingatkan Lindong kalau menahan petir dengan tubuh secara langsung sangatlah berbahaya dan memiliki resiko tinggi. Namun Lindong tidak menghiraukan peringatan tersebut dan mengatakan jika ingin melampaui batas, maka tidak perlu takut akan bahaya. Diperlihatkan kalau proses penyerapan kekuatan petir alam sangatlah membebani tubuh Lindong. Saat sudah kewalahan, dengan cerdik ia menggunakan jimat roh yang dulu ia dapat dari puncak menara Run untuk menyerap kekuatan petir sampai akhirnya proses tersebut telah berhasil ia selesaikan. Lindong pun sempat pingsan sesaat karena kelelahan. Namun sayangnya bahkan setelah menyerap kekuatan guntur, Lindong masih belum sanggup mencapai tubuh halilintar perunggu.
Shiodai menjelaskan kalau memang sudah sewajarnya kemampuan ini tidak bisa dikuasai hanya dalam waktu 1 malam. Lindong kemudian mengatakan tujuan selanjutnya adalah kota Dauhang, dan sebelum tiba di sana ia harus bisa menguasai kemampuan tersebut, karena hanya dengan memiliki tubuh yang sangat kuat, maka ia bisa menerima kekuatan dari simbol spiritual leluhur dan maju ke tahap berikutnya, yaitu ranah penciptaan bentuk. Baiklah, sebelum kita melanjutkan plot ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem ranking kekuatan di Donghua Wudong Qiankun agar kalian bisa lebih memahami ceritanya. Metode latihan disebut dengan kultivasi, dan praktisi kultivasi seperti Lindong, Ling Langtian, serta karakter-karakter lain disebut sebagai kultivator. Berikut saya jelaskan tahap-tahap kultivasi dari yang terlemah hingga yang terkuat. Tahap pertama adalah Temper Body, terdiri dari 1-9 level yang dapat dicapai melalui latihan fisik untuk memperkuat tubuh dan tulang agar bisa maju ke tahap berikutnya. Tahap kedua disebut dengan tahap Yuan Duniawi. Di tahap ini seorang kultivator harus menyerap energi spiritual yang disebut dengan energi Yin. Di tahap ketiga disebut Yuan Surgawi, di tahap ini praktisi harus menyerap energi Yang. Barulah setelah energi Yin dan Yang bersatu di dalam tubuh, maka akan tercipta energi Yuan yang berguna untuk bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap Yuan Dan. Sebagai catatan, sekarang Lindong telah mencapai tahap Yuan Dan akhir, sehingga sedikit lagi akan bisa mencapai kultivasi tahap kelima. Tahap kelima adalah tahap penciptaan bentuk. Pada tahap ini, praktisinya memiliki kemampuan untuk menciptakan transformasi atau perubahan bentuk yang bisa mendukung dalam pertarungan. Tahap keenam adalah tahap penciptaan Qi, tahap ketujuh adalah tahap manifestasi, tahap kedelapan adalah tahap nirwana, tahap ke-9 tahap kehidupan, tahap ke-10 tahap kematian, tahap ke-11 samsara, tahap ke-12 reinkarnasi, dan tahap ke-13 adalah tahap leluhur master dimensi. Mungkin peringkat kekuatan di Donghua ini memang sulit dipahami ya, tapi kalian tidak perlu pusing karena saya pasti akan menjelaskan sedetail mungkin dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Baiklah, lanjut ke plot cerita. Xiaoyan yang tadi memisahkan diri dari Lindong kini diincar oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pemuda bernama Diyun yang berasal dari keluarga Di. Diyun sangat tertarik untuk menjadikan Xiaoyan menjadi hewan peliharaannya mengingat jenis binatang harimau ekor api sangatlah langka. Dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak, perlawanan Xiaoyan pun menjadi sia-sia sehingga nyaris berhasil ditangkap. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan berhasil memutus tali-tali yang digunakan untuk menjerat Xiaoyan. Lindong mengatakan kalau binatang ini adalah rekannya. Dengan nada menghina, Diyun berniat untuk membeli Xiaoyan dari Lindong agar Lindong setidaknya punya uang untuk membeli pakaian yang bagus. Namun Lindong tidak ingin menanggapi sindirannya dan langsung mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Seketika Paman Diyun pun mengubah nada bicaranya menjadi lebih sopan agar Lindong bersedia menjual binatang tersebut kepada keluarga Di sekalipun Lindong meminta harga yang sangat mahal. Tetapi Lindong tetap menolak yang membuat Diyun menjadi sangat emosi karena merasa sudah diremehkan. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang Lindong dan merebut binatang itu secara paksa. Sayangnya mereka benar-benar kalah telak dari Lindong. Diyun dapat dikalahkan hanya dalam sekali serang. Lindong lalu mengambil tombak milik Diyun sebagai kompensasi permintaan maaf karena mereka sudah berani menyerangnya. Sebelum Lindong pergi, seseorang tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya. Ia merupakan ayah dari Diyun yang sekaligus pemimpin dari keluarga Di yang bernama Di Teng. Diyun terus mencoba memprovokasi ayahnya agar menghajar Lindong karena sudah berani meremehkan dan merendahkan martabat dari keluarganya. Namun Di Teng yang dapat merasakan kekuatan Lindong ini cukup tangguh, memilih untuk menghindari pertarungan dengan meminta baik-baik agar tombak milik putranya tersebut dikembalikan. Ia bahkan menuruti permintaan Lindong yang ingin menukarnya dengan 20.000 pil yuan murni. Diyun yang masih tidak terima kemudian dijelaskan bahwa Lindong bukanlah petarung kaleng-kaleng sehingga akan memakan waktu lama untuk mengalahkannya. Akan lebih baik jika melanjutkan misi yang jauh lebih penting, yaitu berburu sumber halilintar dari seekor monster kristal naga yang tinggal di hutan ini. Setelah berhasil mendapatkan sumber halilintar yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tahap ketujuh, yaitu tahap manifestasi, barulah menghajar Lindong bukan lagi jadi persoalan. Dari balik pohon secara diam-diam, Lindong ternyata menguping pembicaraan mereka. Xiaode menjelaskan mengenai sumber halilintar dari binatang ini yang bisa Lindong gunakan untuk melatih kemampuan tubuh halilintar perunggu. Namun masalahnya binatang ini tidaklah mudah untuk ditaklukkan. Untuk itu, Lindong berencana untuk memanfaatkan orang-orang tadi dan mengambil kesempatan yang bagus untuk mengambil sumber halilintarnya dengan aman. Pada malam harinya, Di Teng menjelaskan kalau tepat malam ini binatang naga kristal halilintar akan melakukan evolusi. Sesaat setelah evolusinya selesai, binatang itu akan mengeluarkan sumber halilintarnya yang membuat kekuatan dan pertahanannya akan menjadi sangat lemah untuk sementara waktu. Sehingga momen ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk mencurinya. Namun tanpa disadari, pihak Lindong menguping rencana tersebut dan terus mengawasi gerak-gerik mereka, yang mana ketika mereka lengah dan kelelahan, maka saat itulah ia akan mulai beraksi.
Diperlihatkan binatang kristal halilintar yang sedang berkultivasi dengan menyerap kekuatan petir dari langit. Sementara Diteng bersama putranya tengah bersembunyi di tempat yang aman menunggu waktu yang tepat sampai binatang itu selesai berkultivasi dan mengeluarkan sumber halilintarnya. Ketika sumber halilintar akhirnya dikeluarkan, mereka pun bergegas untuk mulai menyerang binatang tersebut. Namun meski sedang melemah, Diteng masih saja begitu kesulitan untuk mengalahkannya. Ia hanya sanggup menyibukkan binatang kristal halilintar sebentar saja dan memerintahkan Diyun untuk segera mengambil sumber halilintarnya. Tetapi sayangnya Lindong tiba-tiba datang dan mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian segera berlari pergi meninggalkan mereka. Mengetahui itu, Diteng segera mengajak putranya untuk mengejar Lindong demi merebut sumber halilintar yang sudah lama menjadi incaran mereka. Pengejaran tersebut juga dimeriahkan oleh sang monster halilintar yang ingin mengambil kembali inti kekuatannya. Akibatnya Lindong pun terkepung dari sisi depan maupun belakang. Ia sekuat tenaga menahan serangan dari Diteng yang mana kekuatan dari Diteng memang masih sedikit berada di atasnya. Di waktu yang bersamaan, monster naga halilintar juga mencoba menyerangnya, namun beruntung serangan itu berhasil digagalkan oleh Xiaoyan. Setelah beradu kekuatan dan menciptakan sebuah ledakan, Lindong akhirnya kembali berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Aksi kejar-kejaran mereka berlangsung hingga pagi hari. Lindong bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan Diteng yang merasa sangat marah segera memerintahkan bawahannya untuk lebih banyak mengumpulkan orang guna mengepung seluruh wilayah hutan. Xiaodai kembali muncul untuk mengucapkan selamat kepada Lindong karena sudah mendapatkan sumber halilintar yang bisa berguna untuk menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Sehingga setelah itu pasti Diteng pun bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi sebelum itu Lindong mengkhawatirkan nasib Xiaoyan yang tadi sempat baku hantam dengan si monster naga halilintar. Mereka lalu bergegas untuk mengikuti bau terbakar yang mungkin berasal dari tempat pertarungan Xiaoyan. Aroma itu membawa mereka sampai ke sebuah air terjun dan disitulah Lindong menemukan Xiaoyan dengan luka bakar dan sengatan listrik di sekujur tubuhnya. Sedangkan naga halilintar yang menjadi lawannya telah berhasil Xiaoyan kalahkan. Tak lama setelah itu Xiaodai dapat merasakan kalau rombongan Diteng yang mengejar mereka sudah semakin dekat. Namun karena kondisi Xiaoyan yang masih terluka sehingga tidak bisa berlari jauh, Lindong pun menggunakan kemampuan mentalnya untuk mencari tempat persembunyian terlebih dahulu di balik air terjun. Diperlihatkan Diyun bersama bawahannya telah tiba di air terjun. Mereka menemukan monster naga halilintar yang telah mati serta bekas pertarungan di wilayah ini dan menyimpulkan kalau Lindong pasti sedang tidak jauh dari sini. Merasa bangga telah berhasil menemukan jejak Lindong, Diyun pun segera memerintahkan bawahannya untuk mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Di tempat persembunyiannya, Lindong semakin cemas karena cepat atau lambat Diteng pasti akan segera menemukannya. Di tengah kekhawatirannya tiba-tiba muncul aura kebiruan dari tubuh Xiaoyan yang mengangkat tubuhnya ke udara. Xiaodai menjelaskan kalau ini adalah proses evolusi yang akan meningkatkan kekuatan dari Xiaoyan secara signifikan hingga setidaknya mencapai kultivasi ranah penciptaan bentuk. Hal ini merupakan efek dari binatang kristal naga halilintar yang telah Xiaoyan kalahkan dan secara tidak sengaja kekuatannya juga telah berhasil Xiaoyan serap. Xiaodai pun juga mengingatkan Lindong kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap kekuatan dari sumber halilintar agar teknik tubuh halilintar perunggunya bisa mencapai kesempurnaan. Dan jika proses ini berjalan lancar, kemungkinan besar Lindong bisa dengan mudah membalikan keadaan. Sementara Lindong berusaha keras dalam proses penyerapan sumber halilintar, Diteng dibuat sangat kesal karena mereka belum juga dapat menemukan tempat persembunyian Lindong. Di tengah keributan itu, tiba-tiba datang seorang pria kenalan Diteng yang diketahui bernama Liu Laogui. Dari percakapan mereka dapat disimpulkan kalau hubungan keduanya tidak terlalu baik. Di sini Liu Laogui mengetahui kalau sumber halilintar yang menjadi incaran Diteng sedang dicuri oleh orang lain sehingga ia mencoba untuk menawarkan bantuan. Namun dengan tegas Diteng menolaknya karena ia tahu di balik tawaran baik dari Liu Laogui pasti ada maksud tersendiri. Tidak lama setelah waktu berlalu, sebuah ledakan muncul dari balik air terjun. Dan ternyata itu adalah Lindong yang telah berhasil menyerap sepenuhnya sumber halilintar dan menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu, serta kini telah mencapai kultivasi tahap kelima yaitu ranah penciptaan bentuk. Diteng pun bersiap menyerang Lindong dan mengatakan kalau ia akan mengambil kembali sumber halilintar dari jasad Lindong. Namun di luar dugaan, meski berada di tahap kultivasi yang sama, Diteng sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Liu Laogui kembali menawarkan bantuan untuk mengalahkan Lindong. Dengan syarat jika mereka berhasil, Diteng harus bersedia membagi separuh dari sumber halilintar tersebut. Merasa sudah tidak punya pilihan lain, Diteng pun terpaksa sepakat untuk bekerja sama karena ia pikir sekuat apapun Lindong di ranah penciptaan bentuk, mustahil bisa mengalahkan dua lawan sekaligus di level yang sama.
Pertarungan pun kembali berlangsung. Namun siapa sangka meski sudah digempur dengan duel 2 lawan 1, Lindong masih terlihat santai dan begitu percaya diri. Ini memanglah keistimewaan dari Lindong. Ia dapat bertarung secara seimbang melawan mereka yang memiliki rank lebih tinggi dan sanggup mengalahkan mereka yang memiliki rank sama atau lebih rendah. Masih saja belum menyerah, Diteng bersama Liu Laogui kembali mempersiapkan masing-masing serangan terkuatnya dari teknik ranah penciptaan bentuknya yang kemudian mereka kombinasikan menjadi serangan tunggal. Di titik inilah Lindong tak lagi bisa bersantai. Ia terlihat mulai serius dengan mengeluarkan tombak andalannya serta merilis teknik tombak selin surgawi perwujudan serangan naga. Ledakan dari benturan dua serangan tersebut sangatlah dahsyat yang membuat Diteng berpikir kalau ia telah berhasil mengalahkan Lindong. Namun sayangnya dugaannya lagi-lagi salah karena terlihat Lindong kembali muncul dari balik sisa ledakan tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Lindong pun semakin berada di atas angin dengan posisinya yang sangat mendominasi pertarungan hingga kedua musuhnya tersebut tak sanggup lagi untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi dengan datangnya Xiaoyan yang telah berevolusi setelah menyerap kekuatan dari monster naga kristal halilintar membuat Diteng akhirnya terpaksa mengaku kalah dan meminta pengampunan kepada Lindong. Bahkan ia dan rekannya juga bersedia memberi kompensasi berupa 100.000 pil yuan murni agar Lindong mau melepaskan mereka. Dan setelah masalah dianggap telah selesai, Lindong pun segera pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi Xiaoyan yang kini memiliki sayap dalam wujud evolusinya. Diyun yang masih sangat kesal kemudian dijelaskan kalau pertarungan tetap dilanjutkan maka mereka bisa dibabat habis oleh Lindong. Bahkan menurut Diteng tidak mustahil bagi Lindong untuk bisa mengalahkan kultivator ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut sekalipun. Scene memperlihatkan Lindong yang tengah melanjutkan perjalanannya menuju kota Dauhang. Namun mereka justru tiba di hutan berkabut yang sangat misterius dan terhitung sudah 2 hari berkeliling mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Xiaodai mengatakan kalau kabut tebal ini tidak hanya memperpendek jarak pandang tetapi juga memiliki semacam kekuatan yang bisa membatasi kemampuan pendeteksinya. Diperlihatkan juga kalau Xiaoyan sekarang mempunyai kemampuan untuk bertransformasi menjadi wujud yang lebih kecil agar dapat bermanja di pundak Lindong serta dapat menghemat banyak tenaganya. Dari arah depan terdengar suara anak kecil yang berteriak. Ia adalah gadis kecil yang terpisah dari rombongannya dan sekarang ia bernasib sial karena bertemu dengan binatang liar yang kelaparan. Beruntung sebelum binatang tersebut menerkamnya, Lindong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si gadis kecil. Tidak lama setelah pembicaraan singkat, mereka berdua terkepung oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata pemimpin dari kelompok tersebut adalah ayah dari si gadis kecil yang bernama Jiang Lei. Diketahui juga bahwa ternyata si gadis kecil bernama Yin Yin. Ia terpisah dari rombongannya karena keluar sendirian tanpa pengawasan hingga akhirnya tersesat. Jiang Lei kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong karena telah menyelamatkan putri bungsunya dari serangan binatang liar. Jiang Lei lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah ketua dojo bela diri elang dari kota Daying. Kedua gadis di belakangnya adalah 2 putrinya yang tadi diselamatkan Lindong bernama Jiang Yin dan kakaknya yang bernama Jiang Zue. Sementara yang lain adalah saudara dan para muridnya di dojo bela diri elang. Setelah memperkenalkan dirinya, Lindong juga menceritakan bahwa sudah 2 hari ia terjebak di dalam hutan berkabut dan sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu ia meminta agar dirinya diizinkan bergabung bersama mereka untuk keluar dari tempat ini. Pada awalnya Jiang Lei dan putri sulungnya sedikit ragu untuk memasukkan orang asing ke dalam rombongannya. Namun setelah putri bungsunya Yin Yin memohon untuk Lindong, mengingat pemuda tersebut sudah menyelamatkan nyawanya, Lindong pun akhirnya diizinkan untuk bergabung. Jiang Lei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mudah saja jika ingin membawa Lindong keluar dari hutan ini. Namun masalahnya mereka sempat mengusik sesuatu yang sangat berbahaya sehingga jika Lindong bersama mereka pasti juga akan dalam bahaya. Lindong pun lalu meyakinkan mereka kalau ia pasti bisa menjaga diri dan tidak akan menjadi beban. Di dalam kereta, Yinin berkenalan dengan Xiaoyan dan langsung menyukainya karena wujudnya yang menggemaskan. Sambil memacu keretanya, Jiang Lei menanyakan mengenai tujuan Lindong. Lindong menjawab kalau awalnya ia ingin pergi ke kota Dauhang namun malah terjebak di dalam hutan berkabut selama 2 hari. Bicara soal kota Dauhang, Jiang Lei kemudian menjelaskan kalau sudah banyak orang luar yang datang ke kota Dauhang untuk berburu harta karun yang konon katanya tersembunyi di dalam monumen kuno di kota Dauhang. Dan menurut rumor yang beredar di dalam monumen kuno Dauhang terdapat reruntuhan sekte kuno yang menyimpan banyak misteri, seperti catatan metode kultivasi rahasia dan harta karun yang tak ternilai harganya.
Meski begitu, tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan dari monumen kuno Dauhang karena tempat tersebut memiliki sebuah segel yang begitu kuat yang bahkan kultivator di tahap nirwana pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Namun kabarnya di setiap 3 tahun sekali segel ini mempunyai periode terlemah sehingga akan menjadi waktu terbaik jika ingin berburu harta karun di dalamnya. Dan berdasarkan perhitungannya dalam waktu dekat monumen kuno Dauhang akan memasuki periode terlemah tersebut yang membuat Jiang Lei berpikir kalau itulah tujuan Lindong datang ke kota Dauhang. Di dalam benak Lindong, Xiaode terdengar begitu senang karena kemungkinan besar reruntuhan sekte kuno di dalam monumen kuno Dauhang berkaitan erat dengan simbol leluhur yang sedang mereka cari. Jiang Lei kemudian berbaik hati untuk memberikan pakaian yang lebih layak kepada Lindong setelah sampai di perkemahan, mengingat di kota Dauhang pasti akan banyak orang-orang hebat dari berbagai sekte yang berkumpul untuk bersaing memperebutkan harta karun. Singkat cerita, rombongan mereka telah sampai di perkemahan. Lindong mendapatkan baju barunya yang membuat penampilannya sekarang menjadi jauh lebih keren. Jiang Lei pun juga semakin berusaha mengakrabkan dirinya kepada Lindong dengan mengajak pemuda tersebut untuk minum bersama. Namun nampaknya berbeda dengan Jiang Sui yang terlihat masih menaruh kecurigaannya kepada Lindong. Tidak lama waktu berselang, mereka dikejutkan dengan seruan binatang buas yang sepertinya tidak jauh dari perkemahan sehingga semuanya pun langsung bersiap untuk pertempuran dengan senjatanya masing-masing. Inilah yang tadi siang sempat disinggung oleh Jiang Lei mengenai kelompoknya yang secara tidak sengaja mengusik sesuatu yang sangat berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga kalau sebenarnya tujuan Jiang Lei datang ke hutan ini adalah untuk mencari tanaman obat mujarab. Namun tanpa disengaja mereka justru membunuh anak dari makhluk buas yang bernama Raja Buaya Panther, sang penguasa hutan kabut. Makhluk tersebut pun murka sehingga terus mengejar mereka, termasuk binatang buas yang tadi siang sempat menyerang Yin Yin adalah salah satu iblis yang ia kirim. Diperlihatkan puluhan monster buaya sudah mengepung setiap sudut perkemahan. Di hadapan mereka, sang penguasa hutan Raja Buaya Panther juga sudah siap untuk menerkam. Yin Yin yang sangat bersemangat ingin ikut bertarung tentu saja dilarang oleh ayahnya dan justru meminta Lindong agar melindungi putri bungsunya tersebut. Pertarungan pun pecah. Sayangnya dengan jumlah musuh yang sangat banyak, pihak Jiang Lei kelihatannya sangat kewalahan untuk mengatasinya. Jiang Lei berhadapan langsung melawan bos dari Raja Buaya Panther. Semuanya sempat bersorak riang ketika Jiang Lei berhasil menjatuhkannya, namun ternyata makhluk-makhluk ini mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hanya dalam sekejap keadaan kembali berbalik membuat ia bersama putrinya berada dalam bahaya. Untung saja Lindong bergegas masuk ke dalam pertempuran dan langsung sanggup mendominasi. Yang Sui menjelaskan kalau monster-monster ini telah mencapai ranah penciptaan bentuk sehingga tidak heran begitu sulit mereka atasi. Namun tentu saja ini bukan masalah bagi Lindong. Ia segera menyuruh Jiang Sui untuk menjauh dan membawa ayahnya yang terluka ke tempat yang aman. Jiang Lei menyaksikan betapa hebatnya kemampuan tempur Lindong hanya bisa terpaku dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong karena sekali lagi pemuda ini telah menyelamatkan mereka. Dan hal ini pun sekaligus menghapus seluruh keraguan dari Jiang Sui yang sejak awal selalu mencurigai Lindong. Pada pagi harinya, rombongan mulai kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka sudah berhasil keluar dari hutan berkabut dan hampir sampai di kota Daying, markas dari dojo bela diri Elang. Singkat cerita mereka telah sampai. Jiang Lei menjelaskan kalau tepat di depan mereka merupakan perbatasan dari kota Dauhang. Sementara monumen kuno Dauhang yang kemarin mereka bahas berada tepat di pusat gurun. Ia menambahkan kalau perjalanan menyeberangi gurun tidak akan mudah sehingga ia akan mengajak Lindong untuk beristirahat terlebih dahulu di tempatnya. Ia juga akan memberi Lindong perbekalan yang cukup sebagai tanda terima kasih karena sudah berkali-kali diselamatkan. Di tengah pembicaraan mereka, datang seorang pria dengan nada bicara yang sangat angkuh menyapa Jiang Lei. Diketahui kalau pria ini bernama Luo San. Ia adalah putra dari ketua dojo sebelah yang selalu menindas orang-orang di dojonya Jiang Lei. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan sebuah undangan pertarungan hidup dan mati di atas arena antara Jiang Lei melawan ayahnya untuk menentukan dojo siapa yang pantas berkuasa di wilayah ini.
Luo Shan juga menyampaikan perasaannya kepada Jiang Sui, namun seperti biasa selalu mendapatkan penolakan karena Luo Shan ini memanglah terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan sangat sombong. Seperti kali ini, ia begitu menyombongkan kekuatan dari ayahnya yang telah mencapai tahap kelima, yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut yang pasti akan bisa dengan mudah membunuh Jiang Li dan melenyapkan dojo bela diri elang. Yin yang merasa sangat kesal menembaknya menggunakan ketapel. Luo Shan pun emosi, namun ia harus berhadapan dengan Lindong terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh Yin. Hanya dengan menggunakan sedikit tenaga, Lindong mampu mematahkan lengan Luo Shan dan membantingnya ke tanah. Lindong pun kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kalau ia adalah murid baru di dojo bela diri elang, dan tentu saja ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan dojo ini sesuka hatinya. Luo Shan mengancam Lindong agar berhenti menyerangnya, atau kalau tidak Lindong akan berurusan dengan ayahnya. Namun sebelum Luo Shan menyelesaikan kalimatnya, tanpa rasa takut sedikit pun Lindong langsung membungkamnya dengan pukulan halilintar. Pada malam harinya, Jiang Li menyampaikan permintaan maafnya kepada Lindong karena sudah melibatkannya ke dalam masalah dojo bela diri elang. Namun sebaliknya, Lindong justru yang meminta maaf karena dirinya lah yang memulai perkelahian sehingga perseteruan antara dua dojo menjadi semakin memanas. Maka dari itu ia bersedia jika dimintai bantuan apapun untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun bukan maksud untuk menolak kebaikan Lindong, tetapi dalam pertarungan besok, Jiang Li ingin menyelesaikannya sendiri. Terlebih lagi tujuan utama Lindong adalah untuk menemukan monumen kuno Dauhang sehingga ia tidak ingin melibatkannya dalam urusan dojo yang bisa menunda perjalanannya. Jiang Sui datang mencari ayahnya untuk membicarakan mengenai pertarungan besok. Ia memohon agar ayahnya tidak perlu naik ke arena mengingat resikonya yang terlalu tinggi. Kultivasi Jiang Li yang masih berada di tahap ranah pembentukan awal mustahil bisa mengalahkan musuh yang sudah mencapai ranah pembentukan lanjut, sehingga jika tetap memaksa dikhawatirkan ayahnya tersebut bisa terbunuh. Namun Jiang Li mengabaikan saran dari putrinya karena pertarungan ini menyangkut reputasi dari dojo bela diri elang yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun jika benar besok ia harus mati, maka skenario terburuk dojo ini akan dibubarkan dan Jiang Sui harus membawa pergi Yinin pindah ke tempat yang sangat jauh, hidup dengan identitas baru dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Terlihat di sisi lain, diam-diam Lindong mendengar percakapan mereka dan teringat pertarungannya dulu melawan Wang Yan yang juga telah mencapai ranah pembentukan lanjut. Waktu luang Lindong manfaatkan untuk berkultivasi. Tak lama selang waktu berlalu, ia didatangi oleh Jiang Sui dengan wajah yang begitu cemas. Setelah gagal meyakinkan ayahnya, kini hanya Lindonglah satu-satunya harapan yang bisa menolong keluarganya. Ia lalu meminta Lindong agar besok maju ke arena menggantikan ayahnya untuk melawan ketua dojo elang darah mengingat kekuatan Lindong yang sangat luar biasa. Jiang Sui bahkan rela melakukan apapun asalkan kali ini Lindong bersedia untuk membantunya. Lindong pun tak kuasa melihat tubuh mulus di hadapannya. Lindong pun tak kuasa melihat ketulusan dari Jiang Sui yang benar-benar memohon untuk keluarga serta dojo bela diri milik ayahnya. Maka dari itu ia bersedia untuk membantu semaksimal mungkin, hitung-hitung juga untuk membalas kebaikan mereka yang kemarin telah membawanya keluar dari hutan berkabut, serta menyambutnya dengan hangat selayaknya saudara dekat. 朋友有难，林动定当出手相助。 Sementara itu di pihak lain, Luo Shan yang tadi siang tangannya sudah Lindong patahkan merengek kepada ayahnya agar segera membantunya untuk membalas dendam. Diketahui kalau ayahnya Luo Shan bernama Luo Ji, seorang kultivator yang telah mencapai tahap ke-6 yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Ia pun mencoba menenangkan putranya tersebut dengan berjanji kalau besok dalam pertarungan hidup dan mati ia pasti akan membantunya untuk mematahkan kaki dan tangan Lindong serta melenyapkan dojo bela diri elang tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Keesokan harinya, kedua belah pihak telah berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati antar ketua dojo. Luo Shan menunjuk Lindong untuk memberitahu kepada ayahnya kalau pemuda itulah yang kemarin sudah berani mematahkan lengannya. Luo Ji menatap tajam ke arah Lindong dan mengatakan kalau bocah lemah seperti itu pasti akan mudah ia sikat nanti setelah ia berhasil membunuh ketua dojo Jiang Li. Dengan penuh percaya diri, Luo Ji melompat ke dalam arena, mempertontonkan auranya yang sangat mengerikan dan berteriak lantang menantang Jiang Li agar segera maju untuk melawannya.
Terdengar suara sorakan meriah dari para anak buahnya. Sebaliknya di pihak Jiang Lei, para murid dojo bela diri elang terlihat begitu cemas menyaksikan kekuatan musuh yang sudah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut, karena sudah jelas secara level kekuatan ketua mereka masih belum mampu untuk melawannya. Namun meski sadar bahwa peluangnya memang sangat amat kecil, Jiang Lei tetap berniat untuk maju menerima tantangan tersebut agar tidak mengecewakan para murid serta kedua putrinya. Lindong pun sangat respect dengan sifat pemberani dari Jiang Lei. Akan tetapi jika tetap memaksa bertarung padahal sudah jelas hasil akhirnya, maka sama saja dengan bunuh diri. Lindong juga mengingatkan kalau Jiang Lei masih memiliki dua putri yang sangat membutuhkan perlindungannya, dan jika hari ini Jiang Lei sampai tewas, maka nasib mereka berdua pasti akan menjadi sangat menderita. Maka dari itulah Lindong bersedia menawarkan diri untuk menggantikannya maju dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu di atas arena, Luoji terus melakukan provokasi agar Jiang Lei segera maju untuk melawannya. Menanggapi hal itu, Lindonglah yang akhirnya benar-benar maju untuk menggantikan Jiang Lei. Lindong kemudian memperkenalkan diri bahwa ia adalah murid baru dari dojo bela diri elang, dan untuk tetap menjaga kehormatan dari Jiang Lei agar tidak dianggap pengecut, Lindong mengatakan kalau untuk menghadapi Luoji tidak perlu sampai repot-repot menurunkan ketua dojo bela diri elang karena dirinya saja sudah lebih dari cukup. Luoji yang merasa diremehkan pun akhirnya terpancing sehingga bersedia untuk menerima tantangan dari Lindong. Terlebih lagi kesempatan ini juga bisa ia manfaatkan untuk membalaskan dendam putranya kemarin. Dan barulah setelah itu ia akan membunuh Jiang Lei serta menghancurkan dojo bela diri elang hingga menjadi debu. Pertarungan pun dimulai dengan benturan aura dari kedua belah pihak yang mana masih terlihat seimbang. Selanjutnya Luoji merilis teknik serangan tunggal bernama ledakan palu langit, akan tetapi dengan kekuatan mental tanpa bergerak satu jari pun Lindong berhasil menepisnya. Berikutnya giliran Lindong yang melancarkan serangan. Kekuatan mental yang terlatih begitu baik membuat Luoji akhirnya paham kenapa bocah di hadapannya begitu percaya diri. Ia pun menjadi lebih serius dengan mengeluarkan dua senjata roh andalannya yang disebut palu langit dan bumi. Lindong melawannya menggunakan tombak surgawi dan pertarungan pun berlanjut menjadi duel udara yang saling beradu senjata. Faktanya kekuatan Lindong sudah meningkat pesat semenjak ia berhasil menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Dikombinasikan dengan serangan tombak surgawi, membuatnya begitu mendominasi pertarungan tersebut. Kalau sudah seperti ini tidak ada pilihan lain, Luoji yang benar-benar telah terdesak pun akhirnya merilis teknik terkuatnya yaitu transformasi kera iblis. Tidak cuma perubahan dari penampilan fisik, namun kekuatannya juga telah ditingkatkan menjadi berkali-kali lipat. Lindong kemudian lanjut dengan merilis teknik prasasti emas untuk menahan dan menggencet Luoji. Luoji yang tidak sanggup bertahan akhirnya roboh tertindih oleh serangan tersebut, membuat pihak Jiang Lei bersorak ria atas kemenangan dari Lindong. Namun sayangnya ternyata ini masih belum berakhir. Secara perlahan prasasti emas mulai retak hingga hancur berkeping-keping akibat ledakan aura kemarahan milik Luoji. Masih dalam transformasi kera iblis, Luoji yang berhasil keluar memperlihatkan wujud yang jauh lebih kuat dari aura merah pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak menyangka kalau bocah seperti Lindong mampu mendorongnya sampai sejauh ini. Serangan kembali dilancarkan, Lindong menahannya menggunakan tombak surgawi, namun pukulan Luoji terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan teknik prasasti emas yang tadi sempat merepotkannya sanggup Luoji hancurkan dalam sekejap. Keadaan pun telah berbalik, yang mana kali ini terlihat Lindonglah yang dipres habis-habisan, dan jika terus seperti ini maka dirinya lah yang akan kalah. Berniat segera mengakhiri pertarungan, Lindong merilis teknik terkuat tombak sisik surgawi yaitu serangan teknik tombak sisik naga. Luoji mencoba menahannya secara langsung, namun apa daya serangan tersebut terlalu kuat yang menghempaskannya ke tanah dan memaksanya kembali ke wujud manusia normal karena tenaganya yang memang sudah habis terkuras. Dan kali ini pertarungan pun benar-benar berakhir dengan kemenangan Lindong beserta pihak dojo bela diri elang. Lindong masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh Luoji, melainkan hanya memerintahkan Luoji serta orang-orangnya agar segera meninggalkan kota Daying sejauh mungkin. Luoji yang masih tidak bisa menerima kekalahannya mencoba menyerang Lindong sekali lagi dari belakang. Namun serangannya dapat dengan mudah Lindong antisipasi dan kemudian langsung melancarkan serangan balik kepada orang yang memang tidak patut untuk dikasihani tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Jiang Lei menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong yang sekali lagi telah menyelamatkan keluarganya bahkan seluruh anggota dari dojo bela diri elang. Maka dari itu untuk membalas jasa yang begitu besar, Jiang Lei berjanji bahwa ia pasti akan siap kapanpun jika suatu saat Lindong membutuhkan bantuannya.
Singkat cerita, untuk merayakan kemenangan pada hari ini, mereka mengadakan pesta khusus untuk Lindong. Namun ketika semuanya telah selesai dipersiapkan, tiba-tiba Lindongnya justru menghilang entah kemana. Jiang Sui segera berlari ke kamar Lindong, tapi sudah terlambat karena Lindong ternyata sudah pergi meninggalkan kota Daying. Dalam perjalanan, Xiaode menggerutu mengenai Lindong yang pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan orang-orang dojo bela diri elang, termasuk Jiang Sui yang padahal jelas terlihat kalau gadis itu diam-diam menyimpan rasa kepada Lindong. Namun Lindong sama sekali tidak memperdulikan masalah tersebut karena prioritasnya saat ini hanyalah menemukan simbol spiritual leluhur secepat mungkin. Tidak lama setelah itu terlihat seorang gadis mengendarai kuda yang mendekat ke arah mereka yang ternyata itu adalah Jiang Sui. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Lindong yang pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lindong pun mengatakan kalau ia tidak bermaksud membuatnya kecewa karena sejak awal tujuan utamanya adalah pergi ke kota Dauhang sesegera mungkin. Pembicaraan pun ditutup dengan Jiang Sui yang mengingatkan Lindong agar selalu berhati-hati dan semoga mereka bisa bertemu kembali di lain waktu. Lindong akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang yang menandakan kalau ia tidak memiliki beban sedikit pun. Jiang Lei kemudian datang menghampiri untuk menenangkan putrinya yang nampak masih tidak bisa merelakan kepergian Lindong. Ia mengatakan kalau Lindong adalah anak yang sangat berbakat dan tidak berlebihan jika menurutnya kelak bahkan di seluruh dinasti Yan takkan ada yang sanggup untuk menghentikannya. Setelah berpisah dengan orang-orang di dojo bela diri elang, di malam harinya Lindong membuka kantong yang sempat ia ambil dari Luoji pasca pertarungan kemarin. Di dalamnya ia mendapatkan banyak pil Yuan murni serta sebuah benda yang Xiao dikatakan sebagai pusaka dari teknik transformasi kera iblis. Dengan mengikuti instruksi dari Xiao, Lindong pun memasukkan energi Yuannya ke benda tersebut yang kemudian memunculkan sebuah catatan yang berbunyi, masukkan darah iblis ke dalam tubuh, meniru wujudnya, dan mendapatkan kendali atas kekuatan para dewa. Xiaode kemudian menjelaskan kalau ini adalah metode kultivasi dari transformasi kera iblis, dan jika Lindong berhasil mendapatkan lalu memasukkan darah murni dari siluman kera iblis ke dalamnya, maka ini pasti akan menjadi teknik yang sangat menakjubkan. Pada awalnya Lindong sempat menolak karena merasa tidak tertarik dengan teknik perubahan kera iblis yang jelek dan lemah seperti Luoji, namun Xiaode meyakinkannya kalau baik buruknya sebuah teknik tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Keesokan harinya, Lindong dalam perjalanan menuju pusat gurun pasir untuk menemukan simbol spiritual leluhur yang kemungkinan berkaitan dengan reruntuhan monumen kuno Dauhang. Setelah cukup jauh berjalan, ia tiba di sebuah lembah berbatu yang mana di sana terdapat banyak tumbuh tanaman bunga obat langka. Dua orang bersenjata kemudian datang untuk menegurnya. Diperkenalkan kalau mereka adalah para murid sekte pedang kuno yang melarang orang asing memasuki wilayahnya. Lindong yang tak ingin memperpanjang masalah mengatakan kalau ia cuma numpang lewat dan berniat ingin segera pergi. Namun dua orang ini justru memerasnya dengan meminta 500.000 pil Yuan murni sebagai kompensasi jika Lindong ingin melewati lembah yang menjadi wilayahnya. 10万，你们这不是明抢吗？ Ditambah lagi karena Lindong ketahuan sudah berani memetik tanaman langka tanpa izin, sehingga masalah pasti akan menjadi semakin besar. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Lindong, terdengar suara keras auman dari binatang buas yang diketahui bernama kera naga. Hal itu membuat keduanya ketakutan dan langsung cabut meninggalkan Lindong. Kalau Xiaode tidak salah tebak, kera naga yang dimaksud adalah siluman kera naga kuno yang merupakan makhluk terkuat di kelasnya. Dan jika Lindong berhasil mengambil darah murni dari makhluk tersebut untuk berlatih teknik transformasi kera iblis, maka pasti kekuatannya akan jauh melampaui teknik transformasi kera iblis milik Luoji. Sin beralih ke dalam gua yang mana merupakan markas dari siluman kera naga kuno. Terlihat makhluk itu yang sedang menyeret seekor harimau iblis yang telah ia kalahkan untuk diekstrak kekuatannya ke dalam pil mujarab yang bernama pil binatang 1000 tahun. Sementara itu, Lindong sudah berada di depan pintu masuk gua tempat persembunyian kera naga kuno, namun masih merasa kurang yakin jika harus berhadapan melawan makhluk buas tersebut, dan setelah Xiaode meyakinkannya kalau misi ini pasti akan berhasil, mereka pun sepakat untuk masuk untuk mengecek situasi. Sesampainya di dalam terlihat kalau kera naga sedang beristirahat. Xiaode yang awalnya sangat percaya diri tiba-tiba menyarankan Lindong agar mundur terlebih dahulu karena ternyata makhluk ini jauh lebih kuat dari perkiraannya, yang mana telah mencapai kultivasi tahap ke-7 yaitu ranah manifestasi. Di tengah diskusi mereka tiba-tiba kera naga kuno terbangun dan samar-samar dapat merasakan kalau ada orang asing yang berada di wilayahnya. Lindong bersembunyi aman di balik batu dengan bantuan kekuatan dari Xiaode yang dapat menyembunyikan nafas serta hawa kehadirannya. Merasa dugaannya salah, sang kera naga pun kembali melanjutkan istirahat siangnya. Xiaode lalu menunjuk tanduk naga yang berada di kepala makhluk tersebut dan menjelaskan bahwa dari situlah Lindong harus mengambil darah murninya. Dengan mengikuti instruksi dari Xiaode, Lindong secara perlahan-lahan mendekat untuk memotong tanduk naga tersebut menggunakan senjata tombak surgawi miliknya. Namun sebelum ia siap merilis serangannya, dalam keadaan yang masih setengah tidur, makhluk raksasa itu tiba-tiba melepaskan kentut tepat ke arah Lindong, melunturkan perlindungan yang tadi Xiaode pasang di tubuh Lindong sehingga mulai bisa kembali merasakan kehadiran dari orang asing.
Untung saja Lindong masih aman dengan bersembunyi di bawah batu. Xiaode mempunyai ide untuk melemparkan benda ke sisi seberang sehingga dapat mengalihkan perhatian dari si kera naga kuno. Setelah makhluk itu pergi, Lindong berniat segera keluar dari tempat ini untuk mencari ide lain karena rencana barusan terlalu beresiko. Namun sebelum pergi, Xiaode mencium aroma yang terasa begitu kuat dan memutuskan untuk mengikutinya. Aroma ini ternyata berasal dari 2 buah 1000 binatang milik siluman kera naga kuno. Xiaode kemudian menjelaskan kalau hanya makhluk khusus dengan ingatan warisan kuno yang mengetahui metode pemurnian dari buah 1000 binatang. Selain itu, dalam proses pembuatannya terbilang sangat kejam karena perlu mengorbankan darah dari para monster lain yang tidak terhitung jumlahnya. Menurut Xiaode, setelah buah 1000 binatang berhasil dibuat, maka kera naga kuno dapat menggunakan kekuatannya untuk berevolusi dan mencapai kultivasi yang jauh lebih tinggi, setidaknya hingga tahap ke-8 yaitu ranah nirwana. Xiaode menambahkan jika Lindong berhasil menyempurnakan buah 1000 binatang ini, pasti kekuatannya juga akan jauh meningkat pesat. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung bersiap untuk mengambilnya. Namun Xiaode memperingatkan kalau kera naga kuno adalah makhluk cerdas, yang mana kemungkinan 2 benda ini sudah ditanami oleh semacam simbol sehingga setelah diambil pasti akan langsung ketahuan, bahkan posisi dari si pencuri pun juga akan dengan mudah bisa dilacak. Tetapi tidak perlu khawatir karena simbol tingkat rendah seperti ini bisa dengan mudah Xiaode tutupi sehingga Lindong bisa mengambilnya tanpa disadari oleh sang siluman kera naga kuno. Setelah mengambil benda-benda tersebut, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari gua. Dan meski gagal mendapatkan darah kera naga kuno, tetapi bisa mendapatkan 2 buah 1000 binatang juga sudah sangat bagus. Di perjalanan, ia lagi-lagi bertemu dengan 2 murid sekte pedang kuno yang tadi, namun kali ini mereka membawa salah satu tetua sekte yang bernama Guyan. Xiaode pun memperingatkan Lindong agar lebih berhati-hati karena lawannya kali ini adalah kultivator yang sudah mencapai tahap ke-7 yaitu ranah penciptaan Qi. Berniat menghindari pertempuran, Lindong mengembalikan bunga langka yang tadi sempat ia petik dengan harapan masalah bisa dianggap selesai. Sayangnya tidak semudah itu, Guyan meminta semua harta yang dibawa oleh Lindong sebagai bentuk kompensasi karena sudah seenaknya berkeliaran di wilayahnya tanpa izin. Pertarungan pun nyaris pecah. Namun Xiaode mengatakan kalau ia memiliki sebuah rencana, yaitu dengan meminta Lindong agar memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada Guyan sebagai bentuk kompensasi. Lindong percaya dengan kodamnya tersebut sehingga secara sukarela ia memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada Guyan. Guyan yang tahu betapa berharganya buah 1000 binatang dengan gembira menerima kesepakatan Lindong untuk membiarkannya pergi setelah memberikan benda tersebut. Ternyata setelah berada di tangan Guyan, Xiaode berencana untuk menghapus perlindungan buah 1000 binatang yang tadi sempat ia tanam sehingga cepat atau lambat siluman kera naga kuno pasti akan bisa melacak keberadaan buah 1000 binatang miliknya. Diperlihatkan markas dari sekte pedang kuno yang cukup besar. Dari balik tebing, Xiaode kembali menjelaskan rencananya untuk memancing kera naga kuno ke tempat ini dan membiarkan para anggota sekte pedang kuno untuk melawannya. Entah pihak mana yang akan menang pasti akan tetap menguntungkan untuk Lindong. Syukur-syukur kalau mereka bisa membunuh makhluk tersebut sehingga Lindong bisa kembali melanjutkan rencananya untuk mengambil darah murni milik kera naga kuno. Di sisi lain, Guyan datang menemui ketua sekte dengan raut wajah yang sangat gembira sambil menunjukkan buah 1000 binatang yang secara tidak sengaja ia temukan pada hari ini. Dan jika Guyan berhasil menyempurnakannya, maka kemungkinan besar ia dapat mencapai kultivasi ranah penciptaan Qi tingkat lanjut yang selevel dengan ketua sekte. Sang ketua sekte pun juga merasa sangat senang karena dengan ini kekuatan pihaknya akan meningkat pesat. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengalahkan kera naga kuno agar bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Nah loh, terlihat simbol pelacak yang ditanam dalam buah 1000 binatang pun mulai kembali aktif, sehingga kera naga kuno yang langsung menyadarinya segera berlari meninggalkan gua tempat persembunyiannya demi untuk mendapatkan hartanya kembali. Tidak butuh waktu lama, hawa kehadirannya pun sudah dapat dirasakan oleh Lindong yang mengatakan kalau pertunjukan menarik akan segera dimulai. Terdengar suara teriakan histeris para penjaga gerbang yang melihat makhluk buas tersebut yang membuat ketua sekte benar-benar terkejut. Pasukan garis depan berusaha keras untuk menahannya agar tidak masuk dan membuat kerusakan di dalam sekte. Namun apa daya, kekuatan dari kera naga kuno yang luar biasa kuat sanggup mengobrak-ngabrik pasukan mereka dengan begitu mudahnya. Menyaksikan kekacauan tersebut, ketua sekte pedang kuno langsung menyampaikan perintah kepada semua anggota yang sudah mencapai ranah Yuandan atau di atasnya agar segera berkumpul untuk membentuk formasi pedang kuno. Tanpa rasa takut sedikit pun kera naga kuno langsung menerobos masuk, menghancurkan sekte bagian depan dan kemudian naik ke puncak tertinggi berniat untuk menghancurkan formasi pedang kuno tersebut. Namun kekuatan dari sekte ini juga tidak bisa dipandang remeh.
Bongkahan batu yang kera raksasa kuno lempar langsung hancur seketika saat bersentuhan dengan perisai dari formasi pedang kuno yang dibentuk. Dilanjutkan dengan serangan tunggal gabungan berwujud pedang emas raksasa yang disebut dengan pedang pembelah langit dan bumi. Hantamannya cukup berhasil memukul mundur kera naga kuno dan melemparkannya kembali jatuh ke tanah. Serangan kedua dilancarkan tetapi kali ini dapat ditahan bahkan kemudian sampai dihancurkan hingga berkeping-keping. Membuat formasi dari pedang kuno pun seketika menjadi kacau dan meski telah dibombardir begitu keras nampak tubuh dari makhluk tersebut yang tidak tergores sedikit pun. Ketua Sekte Pedang Kuno yang masih belum menyerah memerintahkan Guyan untuk kembali merapatkan formasi membentuk ulang pedang pembelah langit dan bumi demi melancarkan serangan berikutnya. Tanpa menunggu lama, kera naga kuno bergegas melompat untuk mengacaukannya sehingga benturan dahsyat pun tak terhindarkan, namun monster itulah yang kali ini terhempas. Untuk itu mereka merilis teknik terkuat dari sekte yaitu serangan ribuan pedang kuno, sebuah serbuan serangan massal yang mustahil dapat dihindari. Terlihat salah satu tebasannya yang berhasil memotong satu tanduk milik kera naga kuno. Sayangnya ini masih jauh dari kata kemenangan, bahkan makhluk tersebut justru dibuat semakin murka hingga mengeluarkan seluruh kekuatan maksimalnya. Menanggapi hal itu, Ketua Sekte Pedang Kuno langsung memberikan perintah mengubah formasi menjadi full defense, namun sudah terlambat karena hantaman musuh yang dengan sangat cepat mampu meluluhlantahkan mereka. Nampaknya setelah bentrokan barusan pertarungan mereka berakhir seimbang. Kera naga kuno terluka cukup parah, sedangkan sebagian besar pihak Sekte Pedang Kuno sudah tidak mampu lagi berdiri akibat tenaga yang sudah terkuras habis. Ketua sekte menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat tatapan tajam dari kera naga kuno membuatnya teringat dengan buah 1000 binatang yang beberapa waktu lalu diperlihatkan oleh Guyan. Dan benar saja, terlihat jelas di atas benda tersebut terdapat simbol kera naga yang sudah cukup menjelaskan alasan mengapa kera naga kuno sampai mengamuk di wilayahnya. Sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan, ketua sekte langsung mengambil benda itu dari Guyan dan segera mengembalikannya kepada kera naga kuno, sehingga monster tersebut langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah situasi aman, ketua sekte memarahi Guyan karena perbuatannya telah membahayakan semua orang, bahkan nyaris memusnahkan sekte pedang kuno. Di sisi lain, Lindong mengikuti kera naga kuno hingga ke markasnya untuk menuntaskan misi mengambil darah murni, mengingat monster tersebut sedang melemah akibat pertarungan sebelumnya. Shiode kemudian menjelaskan rencananya. Dengan memanfaatkan kewaspadaan kera naga kuno yang sudah mengendur, ia akan menghipnotisnya agar Lindong bisa mengekstrak darah murni dengan aman tanpa ketahuan. Setelah mendapatkan darah murni yang cukup, Shiode segera mengajaknya pergi karena sang kera naga kuno telah tersadar. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Lindong yang sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkannya berusaha kabur dengan menaiki Sioyen. Juga memanfaatkan bebatuan di sepanjang lembah, akhirnya ia bisa lolos dari kejaran monster kera naga kuno dengan bersembunyi di bawah celah bebatuan sempit yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk besar tersebut. Barulah setelah situasi dirasa telah aman, Lindong pun segera memulai proses pemurnian darah kera naga kuno yang tadi ia dapat untuk menciptakan teknik transformasi kera naga iblis. Namun sebelum itu, Shiode memperingatkannya kalau darah dari kera naga kuno ini sangatlah agresif dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan darah kera besar yang digunakan oleh Luoji. Sehingga kalau proses ini sampai gagal, maka kemungkinan Lindong akan kehilangan akal seperti monster liar. Lindong yang paham kalau pasti ada resiko untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, segera memulai proses pemurnian dan berjanji bahwa ia pasti akan sangat berhati-hati. Lindong, 快发动大阵雷体! Apa yang menjadi kekhawatiran Shiode ternyata benar-benar terjadi. Di tengah proses yang sedang berlangsung, tiba-tiba Lindong kehilangan kesadaran dan mengamuk dengan naluri membunuh yang sangat kuat layaknya binatang liar. Shiode pun berusaha menghentikan dan menyadarkannya dengan bantuan dari Sioyen. Untung saja secara perlahan-lahan Lindong mulai bisa kembali mendapatkan kesadarannya untuk melanjutkan proses pemurnian darah kera naga kuno tersebut. Proses itu setidaknya membutuhkan waktu hampir seharian penuh sampai ia berhasil mendapatkan teknik transformasi kera naga iblis. Tidak cuma wujud transformasi yang berbeda dengan milik Luoji, namun kekuatan yang didapat Lindong juga jauh berada di atasnya. Demi membuktikan hal itu, ia bergegas naik untuk mencoba seberapa hebat teknik barunya ini, dan ia pun sangat puas karena ternyata memang jauh lebih kuat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Shiode.
Sementara itu di sisi lain, Guyan yang sebelumnya telah dijebak oleh Lindong merasa sangat marah sehingga memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan bocah tersebut agar bisa segera membalas dendam. Namun ia dibuat tambah kesal karena setelah seharian mencari tak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukannya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba ia merasakan sebuah pergerakan dari arah utara sehingga ia bergegas pergi untuk memeriksanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Gejolak kekuatan itu ternyata memang berasal dari Lindong yang kegirangan setelah mendapatkan kekuatan baru yaitu transformasi kera naga iblis. Guyan pun nampak senang karena akhirnya dia bisa segera membalaskan dendamnya. Begitu juga dengan Lindong karena kedatangan Guyan bertepatan dengan dirinya yang memang ingin sedang mengetes seberapa kuat teknik barunya tersebut jika digunakan dalam pertarungan. Pertempuran pun tidak terelakkan. Guyan segera maju untuk menyerang Lindong dengan brutal menggunakan teknik sekte pedang kuno. Berkat mode transformasi kera naga iblis, di awal Lindong sangatlah mendominasi alur pertarungan. Namun maklum karena masih baru, Lindong pun belum bisa mempertahankan mode ini dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya tiba-tiba ia kembali ke wujud normal dan tidak terasa telah kehilangan lebih dari 50% kekuatannya. Hal ini memberikan angin segar kepada Guyan, sehingga ia pun bersiap untuk merilis teknik terkuatnya yaitu pedang kuno pembelah langit. Untuk mengantisipasinya, Lindong mengeluarkan tombak sisik surgawi, namun sempat dibuat heran karena senjatanya tersebut mengalami perubahan fisik yang mungkin akibat pengaruh dari darah kera naga kuno. Setelah sukses menghentikan serangan pamungkas milik Guyan, Shiode segera mengajak Lindong untuk pergi sebelum bala bantuan dari sekte pedang kuno berdatangan. Sementara Guyan yang memang sudah kelelahan pun tidak sanggup lagi untuk mengejarnya sehingga cuma bisa ngedumel dengan mengatakan kalau di lain kesempatan ia pasti akan membunuhnya.